Kalau nilai berarti yang pintar adalah hanya matematika dan membaca. Nilai yang lain, akhlaknya dia baik, disiplinnya dia baik, itu sudah harus mendapatkan nilai. Kemudian dia mampu mengangkat tangan, itu memberikan nilai. Jangan kok kamu ganggu, malah kan itu biasanya. Anak yang kreatif, ada anak yang cerdas gitu kan. Tapi kadang-kadang kita ada sabar karena temannya banyak gitu kan. Nah ini kita paradigma yang harus kita sikapi. Selanjutnya ibu yang dirahmati Allah SWT, ada budaya positif yang harus kita tanamkan. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Agama apapun, bangsa apapun, kalau yang namanya kebajikan universal seluruh dunia sama. Kalau orang berbuat baik, pasti dia akan disenangi. Kalau orang berbuat yang dihargai berdasarkan nilai kebajikan universal. Dan dia harus yakin bahwa saya berbuat ini benar. Dan semuanya mengakui bahwa yang saya lakukan adalah benar. Bukan berdasarkan perasaan sendiri, tapi semuanya ketika dia mengatakan ini perbuatan ini benar, yang lain juga mengakui perbuatan benar. Kemudian disiplin positif, disiplin diri yang kuat, berasal dari motivasi dari dalam diri anak, internal dan bukan dari orang lain. Kamu harus berkata jujur ya. Ketika kita mengatakan kamu harus berkata jujur kepada anak, berarti ada eksternal, ada dorongan dari luar. Dia akan membuka diri bahwa saya benar-benar berkata jujur. Selanjutnya ibu yang dirahmati Allah SWT, nah ini ada nilai kebajikan universal. Ini kita mengarahnya ke sini. Nilai kebajikan universal adalah nilai positif manusia yang telah disepakati bersama sebagai fondasi. Nah, ini yang dimaksud dengan keyakinan keras. Adalah nilai kebajikan universal yang disepakati bersama secara tersirat, nah maupun tersurat. Seorang akan lebih tergerak menjalankan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serta. Ya silakan ibu naik ke yang merah sebelah sana kanan. Ya. Ya resep. Masya Allah. Ya. Saya bacakan. Tenang aja. Ya. Tenang berarti kalau di dalam berteriak. Ya, makasih, Masya Allah, luar biasa. Oke. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita belajar bergerak. Ya. Nah, saya bacain ini yang punya. Oke, gak usah lah, tenang, tapi nanti langsung saya sambung ke sana ya. Ini kalimat negasi. Pertama, dilarang menghina sesama teman. 1. Kedua, dilarang membuat keributan. 3. Dilarang membuang sampah sembarangan. 4. Dilarang masuk tidak tepat waktu. Kemudian dilarang mencoret-coret tembok. Kemudian ada negasi yang lain. Dilarang makan dan minum sambil berdiri. Dilarang membuang sembarangan tanpa sembarangan, dilarang membuli teman, dilarang berkelahi, dilarang berbuat curang. Kemudian dilarang berkata kotor, dilarang berbohong, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang membuli, dilarang bertengkar. Beberapa poin yang sama. Dilarang berlari dalam kelas tentunya, dilarang berisik, dilarang buang sampah sembarangan, dilarang datang terlambat. Jangan lupa sholat 5 waktu, dilarang meninggalkan sholat 5 waktu berarti. Kemudian dilarang bercanda ketika belajar, dilarang keluar kelas saat jam pelajaran, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang bertengkar dengan teman, dilarang berkata kasar dan melakukan perbuatan buruk. Kemudian dilarang membuang sampah sembarangan. Masih kalimat negasi, dilarang bermusuhan, dilarang berkata kasar, dilarang memeluk-meluk teman, dilarang berteriak. Terakhir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh, dilarang menghina teman, dilarang membawa mainan di saat belajar, dilarang mencoret-coret meja dan bangku, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang bermain fisik. Berarti hampir dengan berkelahi. Kalimat positifnya, pertama, berkata yang baik. Ketika dilarang berkata kasar, berarti berkata yang baik. Berkata jujur, buang sampah pada tempatnya. Berkata baik, berkata yang baik sama berkata baik sama. Rukun, saling menyayangi.
Hargailah sesama teman, harap tenang dan rukun, jagalah kebersihan, datanglah tepat waktu, jagalah kebersihan kelas. Berjalan, harap tenang. Berjalan berarti berjalanlah, gitu ya. Berjalanlah dengan tenang, harap tenang, buang sampah pada tempatnya, harap datang ke sekolah tepat waktu, sholat 5 waktu. Selanjutnya yang keempat, dianjurkan makan dan minum sambil duduk. Di sana tidak ada larangan gitu ya. Yang makan sambil berdiri. Ada tadi ya? Makan sambil berdiri. Wes ya, oke. Dianjurkan. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.